Jika tak ada tongkat Nabi Musa, kenapa bantuan luar tak diterima? Saat nyawa butuh pertolongan, mengapa aturan jadi penghalang? Kita sudah tidak butuh bantuan pemerintah pusat dan tidak butuh apapun lagi dari kebijakan Prabowo. Kita hanya minta blokade bantuan asing jangan ditahan. Kita minta blokade asing, siapapun yang membantu ke Aceh jangan ditahan sama pemerintah pusat, karena kita sudah tidak perlu bantuan pemerintah pusat. Terus abang mohon maaf kalau abang berharap kepada pemerintah luar, bang. Saat ini yang baru membantu hanya Malaysia, itu pun baru 1 juta ringgit, sekitar 3,5 miliar, bang. Ini Pak. Ini. Puas Bapak Prabowo? Puas? Puas Bapak kan? Bahwa Indonesia tuh bisa sengsara, Pak. Ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Oke teman-teman, jadi selain mengukur kemampuan kita, maka ada hal-hal yang lainnya juga harus kita perhatikan. Jebakan diplomasi atau tekanan diplomasi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang warga Aceh yang hingga kini masih ngotot aja ya, agar pemerintah Indonesia itu mengizinkan bantuan asing ke Aceh. Ini sebetulnya saya sangat heran ya, saya sangat heran sekali, super duper heran promek ya. Emang berapa sih bantuan yang diberikan pihak asing ke Aceh kalau mereka mau memberikan bantuan? Apakah pemberian mereka, bantuan yang mereka berikan itu melebihi yang diberikan oleh bangsa dan negara Indonesia, yakni senilai 51,8 triliun kepada kalian? Kan tentu saja tidak. Pasti pemberian mereka di bawah itu, tetapi herannya kok mereka sangat ngotot agar diizinkan menerima bantuan dari asing. Lagian, ini lagian ya, saya cuma mengingatkan. Kalau sampai terjadi lagi seperti Sutralia tempo hari yang meminta kembali bantuan yang pernah diberikan ya untuk tsunami Aceh 2004, lantas siapa yang mau membayar? Siapa yang mau mengembalikan? Apakah kalian mau patungan nanti? Tentu saja tidak kan? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jika tak ada tongkat Nabi Musa, kenapa bantuan luar tak diterima? Saat nyawa butuh pertolongan, mengapa aturan jadi penghalang? Air naik menyentuh dada, rumah hilang tak tersisa. Di Aceh tanah penuh luka, kami bertahan sebisanya. Banjir datang tanpa permisi, anak-anak menggigil sendiri. Sawah lenyap, jalan tak. Indonesia lepas tangan bantuan dari Jackie Chan. Kapal terbesar di Cina masuk ke Aceh antar bantuan dari Jackie Chan. Gubernur Aceh ucapkan terima kasih kepada Jackie Chan. Kapan? Ada-ada aja.
Video Jackie Chan datang ke Aceh itu 2005. Beberapa saat setelah terjadi bencana tsunami Aceh pada saat itu. Coba itu tengok itu. Jackie Chan itu disyuting pakai apa? Pakai handycam. Nggak ada yang pegang HP karena pada saat itu hanya ada Nokia 3510. Ada aja orang-orang ini yang bikin hoax ya. Aduh, lanjutlah. Kita sudah tidak butuh bantuan pemerintah pusat dan tidak butuh apapun lagi dari kebijakan Prabowo. Kita hanya minta blokade bantuan asing jangan ditahan. Kita minta blokade asing, siapapun yang membantu ke Aceh jangan ditahan sama pemerintah pusat. Karena kita sudah tidak perlu bantuan pemerintah pusat. Terus abang mohon maaf kalau abang berharap kepada pemerintah luar bang. Saat ini yang baru membantu hanya Malaysia, itu pun baru 1 juta ringgit, sekitar 3,5 miliar bang. Sedangkan pemerintah Pak Prabowo sudah menghabiskan triliunan bang. Mohon bang. Gitu loh. Yang membantu abang tuh cuma pemerintah Indonesia bang. Yang bantu abang itu cuma pemerintah Indonesia bang. Selama ini bantuan asing itu belum ada yang masuk bang. Cuma 1 miliar dari Malaysia bang. Karena terlalu kecil akhirnya ditolak bang. Abang terlalu mengagung-agungkan bantuan asing, keliru bang. Bangsa dan negara Indonesia ini membantu 51,8 triliun bang. Bayangin bang, triliun dengan miliar bang. Aduh, udah gitu dengan sombongnya. Kami tidak memerlukan lagi bantuan dari negara Indonesia. Cukup buka aja ya bantuan asing. Aduh abang, terus nanti diungkit-ungkit, diminta kembali, abang mau patungan. Aduh, lanjut. Ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Oke teman-teman, jadi selain mengukur kemampuan kita, maka ada hal-hal yang lainnya juga harus kita perhatikan. Jebakan diplomasi atau tekanan diplomasi di masa depan. Berdasarkan data faktual, ini terjadi sekitar tahun 2015. Kembali diungkit bantuan korban tsunami Aceh oleh pihak Australia dan mereka ingin menukar tersangka atau terpidana kasus narkoba agar kemudian diberikan keringanan. Di mana letak harga diri Indonesia ketika narkoba telah merusak generasi bangsa di negara ini, namun mereka mengungkit bantuan. Nah, terlihat jelas mereka itu menjadikan bantuan bencana di masa lalu sebagai tekanan politik. Nah, ini adalah bentuk dari kita belajar dari masa lalu. Sejatinya orang bijak belajar dari masa lalu. Kalau kita katakan bahwasannya pemerintah tidak bekerja, di Sumatera Barat, korban bencana alam ini sudah pindah ke hunian sementara. Yang pertama, di Kota Padang sendiri itu di daerah Kampung Nelayan atau Lubuk Buayo. Ya, Lubuk Buayo ini dekat dari rumah saya, dekat banget karena satu kecamatan. Dan yang kedua, di Agampun, Huntara sudah dibangun dan bisa menampung 100 kakak. Ini bukti dari pemerintah bergerak cepat. Dan kemarin saya sudah mengunjungi titik-titik bencana. Tidak ada yang berpangku tangan. Seluruh elemen masyarakat, pemerintahan tetap bergotong royong untuk menyelesaikan semua bekas-bekas yang dibawa atau material dari banjir bandang. Mari kawan-kawan kita tetap dorong pemerintah untuk memberikan pengabdian terbaiknya untuk negara ini. Saya percaya Indonesia bisa, saya percaya Indonesia mandiri. Sudah masuk ke pemukiman masyarakat yang terdampak oleh banjir bandang. Sama-sama kita bisa lihat di perumahan. Dan di bahu jalan masih ada sisa-sisa material yang terbawa oleh air bah. Dan juga di tempat saya berdiri masih banyak material-material dari air bah tersebut. Di sini sampai saat ini, tim-tim masih terus bergerak untuk menyisiri dan membersihkan daerah-daerah yang terdampak oleh
air bah, baik itu dari elemen masyarakat, TNI, Polri, dan tim SAR juga BPBD. Itu yang tadinya adalah bantaran sawah warga, namun pada saat ini sudah tertutup lumpur yang tebal. Tuh Bang, dengerin Bang, ya. Mbak siapa namanya ini? Mbak Ririn ini sangat cerdas loh. Saya mau mengomentari ketika Mbak Ririn pakai baju biru tadi teman-teman ya. Bukan pada saat Mbak Ririn jalan-jalan meninjau, wah meninjau ini pejabat ini kan, meninjau lokasi bencana barusan. Enggak, itu nggak perlu saya komentari lah, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn itu adalah ilmu Bang ya, kepada saudara-saudara kita di Aceh yang sampai saat ini masih ngotot ya agar pemerintah Indonesia menerima bantuan asing. Bantuan asing itu adalah jebakan Batman ya, jebakan diplomasi. Nggak ada yang namanya itu gratisan ya. Soalnya nggak sedikit dana yang diberikan, triliun. Ngapain negara asing memberikan triliun-triliunan ke negara lain kalau nggak ada udang di balik batu? Iya kan? Nanti kalau minta dikembalikan, siapa yang mau mengembalikan nanti? Mau warga Aceh Patungan? Kan tidak ya. Dan terkait video yang disajikan oleh Mbak Ririn barusan ya, dari situ kita bisa melihat bahwa bencana banjir itu tidak hanya melanda Aceh ya, tapi juga melanda Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sama-sama parah kok, terutama yang dilanda, ya kan? Yang nggak dilanda ya nggak parah. Yang dilanda itu parah, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Tapi kok yang berisik cuma di Aceh saja. Ya ini adalah keluhan banyak netizen loh ya. Saya cuma menyampaikan. Jangan marah ya toh, lanjut. Masyarakat buat tenda sendiri. Orang sakit dalam pengungsian yang rumahnya tidak peduli seperti ini. Atapnya bocor di tengah sawah. Kita tidak lagi di Gajah ya. Tapi di Kampung Rawe di 22 hari setelah pasca kejadian banjir dan longsor, masyarakatnya membuat tenda sendiri. BNPB di kantor aja bilang beres ya. Masyarakat berusaha sendiri Pak, buat tenda sendiri seperti ini. Pak Prabowo sini, Pak Prabowo sini nih Pak. Ini Pak. Ini. Puas Bapak Prabowo, puas. Puas Bapak kan bahwa Indonesia tuh bisa sengsara Pak. Ya, tenda dan pemerintah tidak ada Pak ya. Tidak ada sama sekali. Masya Allah. Ini di dalam tenda ini ada lansia yang lagi lumpuh. Lumpuhnya sebelah ya. Sebelah kanan. Dan sejak kejadian langsung dipindahkan kemari Pak. Iya. Dan langsung dipindahkan kemari. Dan tolong Pak Prabowo ya, Bapak jangan asal ngomong. Masyarakat buat tenda sendiri. Orang sakit dalam pengungsian yang rumahnya tidak peduli seperti ini. Atapnya bocor di tengah sawah. Umur berapa Bu? 75. Dan sekarang tinggal di tenda. Tenda dibuat sendiri kah? Ini tenda pinjam semuanya. Kalau orang tuh ambil maka Bapak pindah kemana? Ya itulah belum tahu. Nggak tahu Masih kemana mau nanti pindah. Iya. Kalau mau membantu Pak, bantu aja. Kalau bikin konten, biar konten Anda rame, ya bikin konten aja. Nggak usah pakai menyerang-nyerang pemerintah. Pemerintah itu menangani bencana di 3 provinsi. Nggak Anda saja. Ya, yang dipikirkan oleh pemerintah. Ada banyak warga, ratusan ribu yang terdampak banjir. Mereka juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Lagi pula, pemerintah kan memiliki perpanjangan tangan di daerah yang namanya pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran dana yang tidak terbatas, Pak. Banyak 51,8 triliun khusus di Aceh.
Kalau terjadi kelambatan penanganan, jangan menyalahkan pemerintah pusat, jangan Pak Prabowo yang Anda caci maki. Coba tanyakan ke pemerintah daerah Anda, minimal bupati lah ya. Tanyakan. Gitu loh ya. Jadi konten kreator jangan malah bikin keruh suasana. Nggak elok itu, tak elok ya. Lanjut. Malaysia kabarnya nyumbang 1 miliar rupiah untuk Aceh. Dan lo tau gak sih, ada salah satu menteri itu yang ngomong gak seberapa bantuannya dibanding pemerintah Indonesia. Yap, itu diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sampai ada salah satu tokoh di Malaysia yang menyebutkan bahwa Tito harus sekolah lagi untuk mempelajari etika berbicara. Jadi ini tuh disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kita, teman-teman. Dia menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh Malaysia untuk korban bencana di Aceh nilainya gak signifikan. Katanya cuma 1 miliar. Ini tuh lebih kecil dibandingkan kemampuan Indonesia. Nah, menurut dirinya bantuan internasional justru akan memberikan citra Indonesia kurang baik dan terkesan seolah-olah pemerintah menangani masalah ini dengan tidak maksimal. Padahal bantuan yang dikerahkan jauh lebih besar. Dan lo tau gak sih, statement dari Tito Karnavian langsung dikomen oleh Rangkuti. Ini tuh Direktur Lingkar Madani Indonesia. Dia ngomong kalau sikap dari Tito ini terlalu angkuh, tidak menghormati niat baik negara tetangga. Ini negara tetangga kita sendiri, bro. Kasih 1 miliar untuk bencana, malah lo bilang lebih besar pemerintah. Ya iyalah, tapi jangan lihat dari nilainya. Kata Ray, bantuan luar negeri itu adalah bentuk empati. Dan penanganan bencana tentu saja merupakan kewajiban pemerintah. Ini nggak bisa dibandingkan. Lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana pemerintah suka banget membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Kayak bandingkan bantuannya Ferry Irwandi dengan pemerintah yang triliunan. Kemudian membandingkan antara bantuan yang diberikan Malaysia sebesar 1 miliar rupiah dengan dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk bantuan di Aceh dan Sumatera. Tentu aja tidak sebanding. Tapi kan tetap mereka niatnya untuk membantu. Ya, menurut saya tidak perlu apa namanya ya, tidak perlu sakit hati lah, karena ini kan bencana besar. Kalau menyumbang cuma 1 miliar atas nama negara itu juga memang agak keterlaluan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya Tito Karnavian mengatakan bantuan yang mau masuk itu cuma 1 miliar. Nah, itu sebetulnya bukan bentuk hinaan, tetapi bentuk apa namanya ya, upaya meyakinkan saudara-saudara kita di Aceh bahwa bantuan pemerintah Indonesia ini jauh di atas bantuan yang akan kalian dapatkan dari pihak luar gitu loh. Jadi nggak usah lah marah-marah macam kayak gitu menurut saya. Walaupun apa yang disampaikan oleh Tito Karnavian juga tidak bisa dibenarkan ya. Karena itu menyakiti hati yang memberikan sumbangan. Tetapi ini negara loh yang memberikan sumbangan. Ya seharusnya nggak 1 miliar. Walaupun ujung-ujungnya ditolak minimal 1 triliun lah. Walaupun ujung-ujungnya juga akan ditolak. Tapi kan bantuannya itu nggak bikin malu negara kalian gitu loh. Hah? Ya, tapi terserah lah ya, saya no comment macam kayak gini emang sangat sensitif sekali. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.